Budaya, nama saya Tiffany dengan NIM 2004 dari jurusan Arsitektur. Membebaskan diri dengan melaksanakan sila. Apa itu sila? Sila adalah cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik dan merupakan usaha untuk membebaskan diri dari segala akar-akar kejahatan, yaitu kebencian, dosa, keserakahan, loba, dan kebodohan batin, moha. Kemudian, mengapa umat Buddha perlu melaksanakan sila? Fungsi dari sila itu sendiri adalah untuk menghancurkan kejahatan atau memperbaiki perbuatan-perbuatan yang salah dan menjaga atau memelihara kebajikan serta mempertahankan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ada dua sebab yang dapat langsung membantu terwujudnya sila. Yang pertama, otapa, yaitu perasaan batin yang takut untuk berbuat kejahatan. Kedua, hiri, yaitu perasaan batin yang malu untuk berbuat kejahatan. Ada 5 aturan sila yang disebut dengan Pancasila Buddhis yang penting untuk dilaksanakan oleh umat Buddha agar terbebas dari akar kejahatan. Yang pertama adalah Panatipata Weramani, yang artinya menghindari pembunuhan atau penganiayaan makhluk hidup. Suatu perbuatan dapat dikatakan membunuh apabila pertama, adanya makhluk hidup, kedua, menyadari bahwa makhluk itu masih hidup, ketiga, berkehendak untuk membunuhnya, keempat, melakukan usaha untuk membunuhnya, kelima, makhluk itu meninggal akibat pembunuhan tersebut. Sila kedua, Adinadana Weramani, yang artinya menghindari pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan. Suatu perbuatan dapat dikatakan mencuri apabila pertama, adanya barang atau benda milik orang lain, kedua, mengetahui barang atau benda itu ada pemiliknya, ketiga, berkehendak mengambilnya, keempat, berusaha mengambilnya, kelima, berhasil mengambil melalui usaha tersebut. Sila ketiga, Kamesumi Cacara Weramani, yang artinya menghindari perbuatan asusila. Suatu perbuatan dapat dikatakan asusila apabila terdapat 4 faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, adanya objek atau orang yang tidak patut atau tidak memenuhi syarat untuk digauli. Misalnya, orang yang telah menikah, orang yang masih dalam pengawasan suatu pihak, orang yang dilarang karena adat atau agama, misalnya yang masih dalam garis keturunan keluarga. Kedua, adanya niat untuk melakukan. Ketiga, adanya usaha untuk melakukan. Keempat, berhasil melakukan perbuatan tersebut. Sila keempat, Musawada Weramani, yang artinya menghindari mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Suatu ucapan dapat dikatakan berbohong apabila pertama, sesuatu atau hal yang tidak benar. Yang kedua, mempunyai kehendak atau pikiran untuk berdusta. Ketiga, berusaha berdusta. Keempat, orang lain mempercayai kata-katanya. Sila kelima, Surameraya Maja Pamadatana Weramani, yang artinya menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Ada 6 faktor yang termasuk dalam kategori mabuk-mabukan. Yang pertama, ada sesuatu yang membuat nekat, mabuk, tidak sadarkan diri, dan menjadi dasar dari kelengahan dan kecerobohan. Yang kedua, ada niat untuk meminum atau mengonsumsinya. Yang ketiga, meminum atau mengonsumsinya. Keempat, timbul gejala-gejala kehilangan kesadaran diri atau mabuk. Yang kelima, kehilangan kesadaran atau mabuk. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan di rumah?